Halo semuanya, kali ini kita akan menyelesaikan soal nomor 21 tentang desainer taman. Reni merupakan seorang desainer taman ternama. Kali ini, ia diminta untuk membuat sebuah tempat wisata edukatif. Pemilik tempat wisata menginginkan taman tersebut memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu menyerupai botol takar. Pertanyaannya adalah, jika bagian dalam taman tersebut ditanami dengan rumput gajah mini, maka berapa luas rumput gajah mini tersebut? Perhatikan diagram botol takar ini. Bentuk ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama, persegi di bagian atas dengan sisi 6 cm. Bagian kedua, trapesium di bagian bawah dengan sisi sejajar atas 6 cm, alas bawah 24 cm, dan kaki miring 15 cm. Sekarang, langkah pertama, kita perlu mencari tinggi trapesium menggunakan rumus Pythagoras. Selisih alas adalah 24 dikurangi 6 dibagi 2, sama dengan 9 cm. Maka, tinggi trapesium adalah akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, yaitu akar dari 225 dikurangi 81, sama dengan akar dari 144, sama dengan 12 cm. Langkah kedua, kita hitung luas masing-masing bagian. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi, yaitu 6 kali 6, sama dengan 36 cm persegi. Luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, yaitu setengah kali 6 ditambah 24 kali 12, sama dengan setengah kali 30 kali 12, sama dengan 180 cm persegi. Langkah terakhir, kita jumlahkan kedua luasnya. 36 ditambah 180, sama dengan 216 cm persegi. Jadi, jawaban yang benar adalah A, 216 cm persegi. Itulah luas rumput gajah mini yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh area taman berbentuk botol takar tersebut. Semoga penjelasan ini membantu. Sampai jumpa di soal berikutnya. Selamat datang di pembahasan soal nomor 22. Mari kita bahas tentang jaring-jaring bangun ruang. Soalnya adalah, jaring-jaring manakah yang dapat membentuk sebuah balok? Mari kita analisis setiap pilihan jawaban satu persatu. Opsi A, jaring-jaring dengan 6 persegi yang sama. 6 buah persegi yang identik, jika dilipat, akan membentuk sebuah kubus. Tapi tunggu, apakah kubus termasuk balok? Opsi B, jaring-jaring dengan 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Kombinasi ini jika dilipat akan membentuk sebuah prisma segitiga, bukan balok. Opsi C, jaring-jaring dengan 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Kombinasi ini jika dilipat akan membentuk sebuah tabung atau silinder, jelas bukan balok. Opsi D, jaring-jaring dengan 2 persegi panjang dan 4 segitiga. Kombinasi ini bukan jaring-jaring balok. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Mengapa? Karena kubus adalah bentuk khusus dari balok, di mana semua sisinya berupa persegi. Dan ingat, persegi adalah persegi panjang yang istimewa, di mana semua sisinya sama panjang. Jadi, jaring-jaring dengan 6 persegi yang sama memang dapat membentuk balok khusus yang kita kenal sebagai kubus. Semoga pembahasan ini membantu. Terus semangat belajar. Selamat datang di pembahasan soal nomor 23 tentang refleksi terhadap sumbu Y dalam transformasi geometri. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Sunny dan Vina akan melakukan pembuktian refleksi oleh sumbu Y pada titik O00. Vina berdiri tepat di tengah lapangan menghadap ke utara. Sunny berdiri 4 satuan di sebelah timur laut dari posisi Vina. Posisi Sunny kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y.
Jika bangun yang terbentuk memiliki luas 8 satuan luas, berapakah hasil penjumlahan X dan Y? Langkah pertama, kita pahami dulu soalnya. Vina berada di titik asal O00 dan Sunny berada 4 satuan di arah timur laut. Arah timur laut berarti sudut 45 derajat dari sumbu X positif. Langkah kedua, kita tentukan koordinat titik A. Karena arahnya 45 derajat dengan jarak 4 satuan, maka X sama dengan 4 kali kosinus 45 derajat, yaitu 4 kali akar 2/2, hasilnya 2 akar 2. Dan Y sama dengan 4 kali sinus 45 derajat, yaitu juga 2 akar 2. Jadi koordinat A adalah 2 akar 2, 2 akar 2. Langkah ketiga, refleksi terhadap sumbu Y. Rumus refleksi terhadap sumbu Y mengubah titik XY menjadi negatif XY, sehingga titik A2 akar 2, 2 akar 2 menjadi A aksen, yaitu negatif 2 akar 2, 2 akar 2. Perhatikan bahwa A aksen berada di 4 satuan sebelah barat laut dari Vina. Ini sesuai dengan soal. Langkah keempat, kita verifikasi luas bangun yang terbentuk. Titik O, A, dan A aksen membentuk segitiga. Alasnya adalah jarak dari A ke A aksen, yaitu 4 akar 2. Tingginya adalah 2 akar 2. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 4 akar 2 kali 2 akar 2. Hasilnya setengah kali 16, sama dengan 8 satuan luas. Sesuai dengan yang disebutkan di soal. Maka, hasil penjumlahan X dan Y adalah 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jawabannya adalah D, 4 akar 2. Sekian pembahasan soal nomor 23. Semoga bermanfaat. Perhatikan soal berikut. Pupuk tablet adalah salah satu inovasi baru pada kemasan pupuk untuk tanaman hias. Kita diminta mencari berat maksimum pupuk yang dapat dimasukkan ke dalam setiap tablet. Perhatikan bentuk pupuk tablet ini. Bentuknya menyerupai kapsul yang terdiri dari sebuah tabung dan 2 buah setengah bola di kedua ujungnya. Dari gambar diketahui, panjang bagian tabung adalah 17 mm atau 1,7 cm dan diameter adalah 6 mm atau 0,6 cm. Sehingga jari-jarinya adalah 0,3 cm. Langkah pertama, kita hitung volume tabung. Volume tabung sama dengan PR kuadrat kali tinggi, sama dengan 22/7 kali 0,09 kali 1,7. Hasilnya 0,4811 cm kubik. Langkah kedua, kita hitung volume bola. 2,5 bola sama dengan 1 bola penuh. Volume bola sama dengan 4/3 kali pi kali R kubik. Sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 0,027. Hasilnya 0,1131 cm kubik. Terakhir, volume total kapsul sama dengan volume tabung ditambah volume bola. 0,4811 ditambah 0,1131 sama dengan 0,594 cm kubik. Karena 1 cm kubik sama dengan 1 gram, maka berat maksimum pupuk adalah 0,594 gram. Jadi, jawabannya adalah B, 0,594 gram. Perhatikan soal berikut. Nilai ulangan matematika murid kelas 9 di SMP Pelita disajikan dalam tabel. Guru matematika berencana memberikan hadiah untuk murid yang nilainya di atas rata-rata. Berapa banyak hadiah yang harus disiapkan? Langkah pertama, kita hitung jumlah seluruh nilai dikali frekuensi. 70 dikali 11 sama dengan 770. 75 dikali 6 sama dengan 450. 80 dikali 5 sama dengan 400. 85 dikali 3 sama dengan 255. 90 dikali 8 sama dengan 720. Dan 95 dikali 10 sama dengan 950. Jumlah totalnya adalah 3.545.
Dengan total frekuensi 43 murid. Langkah kedua, kita hitung rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah total dibagi banyak data, yaitu 3.545 dibagi 43, hasilnya 82,44. Langkah ketiga, kita hitung murid yang nilainya di atas rata-rata. Nilai di atas 82,44 adalah 85, 90, dan 95. Frekuensinya, 3 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 21. Jadi, banyak hadiah yang harus disiapkan guru tersebut adalah 21 buah. Jawabannya D. Yeah.